Temen JNE, di cerita Joni hari ini kita bakal ketemu sama Mas Imam yang adalah owner dari brand gitar JGS ini. Nah, sebelum ketemu sama owner dari JGS, aku mau ngingetin dulu nih teman-teman JNE yang belum gabung member JLC-nya bisa langsung scan QR code di bawah ini. Dan kamu bisa ngumpulin poin untuk nanti ditukarkan sama hadiah yang menarik dari JNE. Halo buddies, gimana kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik. Yoi. Kok nungguin di sini sih? Iya, di sini enak banget Mas vibe-nya tuh. Pinggir sawah, gitaran, enak kan? Oh enak banget dong. Nah kebetulan di sini ini kita deket dengan rumah produksi gitar JGS ini. Oh ya? Yuk langsung kita ke sana aja. Yuk, let's go. Nah, jadi teman JNE, kita tuh sekarang lagi ada di Baki, Sukoharjo, yang katanya tuh di sini tempat yang banyak banget pengrajin dan produksi gitar. Bener ya Mas ya? Ya bener banget Mbak. Kalau JGS tuh, kenapa rumah produksinya ada di Baki? Ya, kebetulan kita dari tahun 2013 memang sudah produksi di Baki ini. Karena di sini banyak bahan baku dan tenaga kerja yang memang sudah profesional kalau yang di sini. Oh gitu. Gitu ya. Kebetulan kita dulu udah survei jadi dari beberapa lokasi dan kita nemuinya memang di Baki. Dan kebetulan ini dekat dengan Jogja, jadi kita putusin untuk produksi di Baki ini. Oh gitu. Iya, gitu. Nah, kebetulan nih kita udah sampai nih di tempat produksi gitar JGS. Oh, ini. Yuk, kita masuk. Oke. Nah, sebelum aku tanya-tanya dan ngobrol lebih lanjut sama Mas Imam, aku mau ngingetin lagi nih, teman JNE yang belum gabung member JLC bisa langsung scan QR code yang ada di bawah ini sekarang banget, karena kamu bisa kumpulin poin dan bisa ditukerin sama hadiah menarik dari JNE. Oke? Aman ya? Cepetan scan QR code-nya sekarang juga. Terus, teman JNE, kita kan lagi di Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah ya. Ini adalah tempat yang tadi kan udah sempat ngobrol kita ya Mas ya. Ya betul. Ini adalah tempat yang emang desa yang memang memproduksi gitar gitu ya, mostly. Kalau tadi kan kita udah ngobrolin soal kenapa JGS produksinya di Baki, udah dijawab juga tadi sama Mas Imam. Terus aku mau nanya soal penggunaan merek nih Mas. Ya. Kan sejauh yang aku tahu pengrajin gitar di kampung ini tuh beberapa mengalami persoalan tentang merek gitu ya, karena ada yang susah ngejual gitar yang nggak ada mereknya, ada juga yang akhirnya mereka melabeli dengan merek-merek yang udah ada gitu, merek-merek terkenal gitu ya. Nah itu pernah dihadapi sama Mas Imam nggak? Kebetulan kita dari awal berdiri itu tidak menggunakan merek-merek yang lain ya, jadi kita dulu blank label, kita mengutamakan dari kualitas barang tersebut. Jadi akhirnya berangkat dari situ tahun 2021 kita kepikiran kenapa kita nggak pakai merek sendiri. Jadi untuk membedakan merek kita itu dengan merek yang lain atau mungkin dengan merek-merek yang palsu seperti itu. Nah akhirnya kita terbersihlah untuk bikin merek JGS gitar ini sendiri, seperti itu. Terus kenapa pakai nama JGS gitu? Karena representatif dari toko kita ya, dari Jogja Guitar Shop, kita singkat jadi JGS gitu. Gitar. Seperti jadi dari awal emang udah pede banget buat bikin betul. brand sendiri. Ini meledak nih kayaknya nih brandnya nih. Ya, ternyata bener ya? Bener banget. Ternyata bener meledak, alhamdulillah ya Mas ya. Terus brand lokal akhir-akhir ini kan banyak dapat komentar nyinyir, apapun produknya ya sebenarnya. Ada yang bilang katanya local pride, tapi bikin brand lokal nggak maksimal gitu, dengan
mengembangkan kualitas produknya. Istilahnya Betul. jadi males improve gitu kan Iya. soal kualitasnya gitu. Jadi ngandelin sentimen ini kan local pride, jadi nggak usah yang terlalu kualitasnya bagus, jadi nggak apa-apa gitu kan. Ya. Nah itu menurut Mas Imam gimana? Jadi kita dari awalnya memang mempunyai idealisme ya. Jadi pertama kali kita mendesain produk original dari desainnya kita sangat mengutamakan kualitas barang ya. Jadi berangkat dari situ kita membuat produk-produk kita dengan merek JGS ini, kita sangat pede nih bahwasanya produk ini nih akan diterima oleh pasar, dan kita udah tes dari bertahun-tahun produk kita layak untuk dijual ke pasar. Jadi kita tidak akan ragu bahwasanya produk ini tidak di-approve atau tidak diterima oleh pasar. Jadi kita sangat pede sekali. Walaupun brand kita brand lokal, kita ingin mencerminkan bahwasanya brand lokal tidak semuanya tidak serius. Artinya kita garap secara serius untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar konsumen. Oke. Seperti itu. Terus buat ngulik si kualitas yang terbaik nih, caranya si JGS untuk ngulik gimana caranya biar kualitas terbaik tuh. R&D-nya gimana? Iya, kita kebetulan ada tim R&D sendiri dari tim kita. Kita biasanya menggunakan literasi dari luar negeri, dari Amerika, kemudian dari Jerman, kemudian dari Spanyol. Kita juga kita padukan apa nih kira-kira yang produk ini bisa kita buat dengan bahan-bahan yang lokal, dan tentunya pengrajin-pengrajin kita bisa membuat produk-produk tersebut. Oh gitu, jadi emang ngulik dari produk-produk luar gitu ya Mas ya, secara bahan mungkin. Betul, dan beberapa kita ngambil part-part itu dari pabrik langsung, jadi tidak hanya yang di ada di lokal ini, tapi memang benar-benar dari pabrik, sehingga kualitasnya pun sudah mendekati kualitas pabrikan, tapi lokal. Oh gitu. Seperti itu. Cakep ya. Jadi makin penasaran nih aku nih, pengen ngulik produk-produknya si JGS yang lain gitu ya, kayak. Soalnya R&D-nya beneran banget ternyata kan. Iya, betul. Terus emang kalau dirasain kan, aku tadi udah sempat nyobain nih, kayak ternyata ya nggak kalah lah ya sama brand-brand gitar yang udah terkenal, yang brand-brand luar lah, yang dari negara mana. Ya, pasti temen Jaida juga udah pada penasaran kan sama kualitasnya gitarnya JGS ini ya kan. Kalau tadi aku udah ngerasain, pasti kamu juga pengen. Tenang, kita bakalan ada giveaway untuk 2 orang pemenang. Nanti caranya gimana? Kamu pantengin aja Cerita Joni episode ini dari awal sampai nanti kita kasih pertanyaannya di akhir. Karena pertanyaannya akan seputar obrolan aku sama Mas Imam ya Mas ya. Nanti Mas Imam yang bakal langsung nyampein pertanyaannya kira-kira apa. So, jangan sampai di skip, kamu harus pantengin Cerita Joni episode ini. Lanjut Mas? Siap. Aku mau nanya lagi, kalau pengusaha kan biasanya punya trik dasar amati, tiru, modifikasi. Ya kan, kayak tadi R&D-nya juga pasti kan ada gitu-gitunya ya. Amati, tiru, modifikasi, sehingga bisa menjadi karakternya si JGS sendiri gitu kan. Betul. Nah itu waktu bikin gitar itu bisa gak sih Mas Imam sebut siapa tuh patronnya? Kalau patronnya kita ada beberapa brand luar, tidak bisa disebutkan di sini ya, tapi paling tidak itu soundnya kita ambil. Jadi kebetulan kita berangkat dari beberapa teman-teman player di Jogja ini seneng dengan sound gitar yang seperti ini. Nah kita riset sound seperti ini akan masuk di gitar dengan tipe yang seperti apa, dari jenis body gitarnya, kemudian dari materialnya yang dipakai, kemudian dari jenis senarnya. Semuanya kita padukan untuk bisa menghasilkan ini yang seperti ini yang kita mau jadi seperti itu. Dan kebetulan selera kita ini, ya tim R&D kita itu disenengin sama pasar. Otomatis dengan harganya yang terjangkau gitu. Harganya berapa sih? Spill? Kisaran 500 sampai 800. 500.000? Iya, betul. Itu gitar? Iya. Gitar apa penggaris? Bentuk gitar? Gitar ya Mas? Iya, betul. Sekitar 500.000? Yes, betul. Oh my god, 500.000 dapat JGS yang tadi aku mainin tuh? Betul banget, dan itu playability-nya sudah enak, sound-nya juga enak, kemudian enak juga, build quality-nya juga sudah padat, durability-nya itu bisa lebih dari 10 tahun. Wow. Gitu. Terus JGS itu kan kepanjangannya Jogja Guitar Shop. Yes, betul banget. Tapi sekarang kan udah punya store di Jogja, di Jakarta juga ternyata udah ada gitu kan. Nah itu merintisnya dari mana Mas sampai akhirnya punya beberapa store, nggak cuma di Jogja tapi Jakarta juga. Itu ngerintisnya gimana, dan ternyata store offline-nya, online-nya juga moncer semuanya gitu kan. Boleh diceritain ngerintisnya dulu awalnya gimana Mas? Jadi awalnya kita dari tahun 2013 dulu, kita awalnya sebenarnya dari online juga. Jadi dari rumahan saya coba mulai dari 1 gitar, 2-3 gitar kita build, kemudian seminggu kita bisa ngelepas 12 gitar.
Dan dulu zamannya Kaskus ya, pengirimannya juga menggunakan JNE dulu. Kaskus, kemudian beberapa platform-platform penjualan seperti itu. Sampai akhirnya kita mengikuti perkembangan zaman, sampai saat ini bisa menyebarkan beberapa titik ya, seperti di Jakarta, Jogja. Untuk gudang kita ada di Solo juga. Oh gitu. Seperti itu. Jadi pelan-pelan, tapi kita konsisten untuk bisa mengembangkan store-store kita, baik online maupun offline. Kalau mungkin teman-teman pengusaha pengen bikin UMKM pengen bikin usaha juga gitu ya, itu pengen tahu juga kayak dulu modalnya? Nggak banyak, saya modalnya cuma dari 2 juta aja. Itu modalnya cuma 2 juta? Iya, betul sekali. Untuk bikin prototipe gitar. Tahun 2013 2013. Ya? Terus habis itu udah bisa langsung kayak produksi apa segala macam. Menggulung. Interesting banget ternyata bisnis ini. Aku modal lebih dikit bisa jadi kayak gini ya kira-kira. Ini penasaran nih teman-teman JNE pasti. Terus pernah nggak dulu waktu kayak awal-awal aku mau bikin usaha produksi gitar gitu. Ada sekitar maksudnya kayak orang tua, keluarga yang kayak ngerasa yakin kamu. Iya, betul. Ada nggak, Mas? Pasti itu. Awal-awal orang tua agak sedikit kurang setuju ya, karena ini marketnya belum jelas, kemudian produknya juga belum jelas. Tapi karena saya suka, karena saya yakin, saya gelutin, dan ini bisa menjadi satu pionir, bisa menjadi satu usaha yang bisa menjadikan UMKM, kemudian banyak bermanfaat bagi banyak orang. Akhirnya kita berkembang secara konsisten besar sampai saat ini. Seperti itu sih. Respect. Ini role model banget nih ya, kayaknya pengusaha UMKM yang sabar gitu ya. Udah gitu kayak akhirnya berhasil meyakinkan dan membuktikan gitu. Betul, ya Mas ya, kepada yang meragukan gitu kan. Terus JGS ini ternyata juga cukup populer di medsos, YouTube ya kan, followers Instagramnya tuh sekarang bahkan udah kayak 100K. Itu kan ada banyak juga nih YouTuber yang review gitu ya, gitaris-gitaris pada review gitarnya JGS gitu. Kalau di medsos gini dulu JGS tuh pendekatannya gimana? Apakah endorse, kasih si ini buat cobain dong, review dong, apa gimana? Iya, jadi kalau dulu awalnya justru malah kita nggak review ya, jadi nggak endorse ya. Kita nggak tahu dulu endorse itu seperti apa tapi dari mulut ke mulut kemudian ada beberapa influencer itu yang beli produk kita ya, dan di review. Kita amati, loh kok ini kok penjualannya kok naik? Oh ternyata memang karena efek dari influencer tersebut. Akhirnya kita ajak kerjasama, kemudian kita endorse secara kontinu untuk influencer tersebut sih. Oh gitu, jadi pertamanya mereka malah approach duluan kayak beli, aku mau beli nih gitu. Oh gitu, seru juga. Tuh, makin penasaran kan pasti sama kualitasnya, maksudnya sampai kayak tokoh gitu ya, sosok si influencer tuh sampai beli gitu kan. Akhirnya di review, dan reviewnya honest review berarti karena dia nggak dibayar juga gitu kan. Wah keren. Pernah dapat tanggapan, tapi itu kan yang positif nih. Pernah nggak dapat tanggapan yang kayak nggak sesuai harapan? Betul, pernah seperti itu. Karena kita perjalanannya 10 tahun ini ya, jadi wajar ketika nanti ada yang kurang puas dengan produk kita. Itu biasanya kita ada tim yang memang untuk menangani itu ya. Jadi ketika memang entah itu gitarnya sampai alamat itu patah atau mungkin ada pecah, itu biasanya kita langsung ganti ulang. Jadi kita ada beberapa opsi, kita ganti baru atau kita berikan kompensasi seperti itu. Artinya kita mengutamakan kepuasan dari pelanggan ya. Jadi seperti itu yang paling utama dari kita, jangan sampai mereka itu kecewa, pelanggan itu kecewa dengan produk kita. Betul, karena itu ya brandingnya kan brandingnya bisa jadi jelek ya. Iya betul, jadi jelek. Oke, gila keren. Lebih keren lagi karena sekarang sudah saatnya kita kasih giveaway nih Mas. Siap. Yang sudah ditunggu-tunggu ya. Kalau tadi kamu benar-benar dengerin percakapan kita di Cerita Joni kali ini, dan kamu-kamu yang beruntung bisa dapetin produk JGS. Tinggal ikuti syarat dan ketentuan di bawah ini. Pertanyaannya bakal dikasih langsung sama Mas Imam. Silakan Mas. Siap, oke. Jadi pertanyaan simpel sekali, apa kepanjangan dari JGS? Nah, tinggal dijawab aja, komen ya. Nanti pokoknya ikuti syarat dan ketentuan, kamu jawab, nanti yang beruntung bakalan dikirimin langsung gitar dari JGS. Nah, siap. Harus nonton banget nih. Siap. Terus yang nyimak pasti langsung bisa jawab. Nanti langsung komentar di post Cerita Joni di Instagramnya JNE ya. Linknya ada di description video ini. Aku juga mau ngingetin dulu nih, sebelum kita lanjut lagi aku mau ngingetin
ke teman-teman JNE untuk daftar sekarang juga jadi member JLC. Nah, karena kamu bisa ngumpulin poin dan kamu bisa menukarkan poinnya nanti menjadi hadiah yang menarik dari JNE. Asik ya? Terus buat teman-teman JNE yang beli produknya JGS di website, kamu bisa banget dapetin voucher ongkir selama periode berlangsung. Terus terima kasih Mas Imam sudah ngobrol-ngobrol, sudah sharing ke kita semua di Cerita Joni. Sudah menginspirasi. Semoga JGS habis ini penjualannya langsung meledak. Amin. Dikirim pakai JNE ke mana-mana. Siap. Amin. Makasih banyak. Jangan lupa juga teman JNE buat informasi detail promo JNE bareng JGS, langsung kamu follow sekarang juga Instagram @jogjagitarshop. Ada di bawah ini tulisannya ya, @jogjagitarshop, dan follow semua sosial media dari JNE, dari Instagram, TikTok, YouTube-nya juga di subscribe. Semuanya di deskripsi di bawah ini supaya kamu gak kelewatan cerita Joni dan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di Cerita Joni episode selanjutnya. Dah.